Tes tes cek sound. Ya teman-teman, baik lagi di channel saya. Oke, kali ini saya akan langsung masuk ke pembahasan ya tentang market dump Bitcoin di minggu ini ya atau lebih tepatnya di bulan ini ketika masuk bulan Agustus nih. Nah, jadi teman-teman, Bitcoin sempat dump ke harga paling rendah yaitu di 50 atau bahkan di 49 ribuan ya. 49.000 dolar, kemudian dia langsung naik lagi ke saat ini harganya di 57.000 dolar. Nah, di sini dia berhasil bounce back ya. Namun saat ini di time frame per jam atau per hour, ini Bitcoin menandakan masih akan turun ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau akumulasi, hati-hati. Ini bisa jadi Bitcoin akan turun dulu ke mungkin harga 54 mungkin, atau bahkan paling jauh ke 52 nih. Karena di sini ada support lumayan kuat ya. Oke, jadi memang Bitcoin ini mengalami penurunan beberapa hal pemicunya, yaitu di sini kalau kita lihat sebentar. Jadi ada beberapa memang sentimen-sentimen yang membuat kejatuhan Bitcoinnya. Salah satunya juga memang naiknya suku bunga dolar gitu, yen gitu. Jadi ada juga beberapa memang mengatakan seperti itu. Juga banyaknya institusi yang mulai saat ini lagi taking profit ya untuk Bitcoinnya. Jadi Bitcoin secara terpaksa gitu ya, atau secara normal turun dari market. Oke, singkat kita langsung bahas ke time frame daily. Di sini kalau kita lihat per time frame daily, meskipun Bitcoin kelihatan dari strukturnya memang turun ya, namun kalau misalkan dari indikator stokastik RSI, nah ini Bitcoin sepertinya akan naik teman-teman. Jadi untuk di daily ini mungkin Bitcoin akan menuju ke resisten 58.000. Nah ini penentuannya, jika dia berhasil breakout dari sini mungkin Bitcoin akan bounce back atau normal kembali ya teman-teman. Oke, nah kalau misalkan untuk indikator sendiri, saya biasanya menggunakan stokastik RSI, kemudian, nah kalau kita lihat kembali di Fear and Greed Index, nah di sini Bitcoin sudah maju ke netral ya teman-teman. Setelah sebelumnya di sini sudah mulai fear atau ketakutan, sekarang mulai masuk ke netral kembali. Mungkin ini adalah dampak dari ya aksi borong gitu ya, aksi borong Bitcoin ketika kemarin sempat dump. Jadi ketika kemarin dump cukup dalam, ini ada beberapa institusi atau retail juga yang pastinya memborong gitu ya, menjadikan indikator Fear and Greed Index-nya naik mau ke netral. Nah ini menurut saya belum idealnya teman-teman untuk membeli, karena posisi netral ini dipicu karena kemarin turun sangat tinggi gitu ya. Nah posisi yang posisi yang ideal itu ketika memang fear-nya sudah mulai masuk ke tengah ke sini gitu ya, mungkin ada di poin 35 mungkin. Nah di situ adalah waktu yang bagus untuk membeli. Jadi kalau misalkan netralnya baru sedikit di 40-an, menurut saya teman-teman wait and see dulu. Mungkin bisa jadi Fear and Greed Index ini akan turun dulu, turun lagi ke fear gitu ya, ke level 30-an. Nah itu teman-teman harus sabar sih sebetulnya. Nah kalau misalkan memang si Fear and Greed Index ini melesat gitu ya ke 50, nah mungkin teman-teman juga bisa mulai cicil lagi gitu. 50 mau ke 60 itu juga bagus. Intinya jangan di netral mau ke fear ya. Ini menurut saya ya, kurang bagus untuk membeli, apalagi membelinya memang borong gitu ya, bukan cicil. Oke, nah kemudian ada yang menarik juga, ini saya sekaligus bahas aja.
Jadi ketika yang lain sedang down gitu ya, dipengaruhi oleh Bitcoin. Nah, di sini ada yang menarik adalah untuk koin XRP atau token XRP di sini naik hampir 20%. Nah, pemicunya adalah kasusnya ya. Jadi kasus XRP ini bersama SEC kabarnya mau beres gitu. Ibarat mau beres lah. Nah, jadi si XRP langsung naik karena mungkin retail dan institusi melihat ada opportunity di balik kasusnya si Ripple ini, si XRP ini. Mungkin jika memang kasusnya sudah selesai, tidak menutup kemungkinan si XRP juga akan terbang nih teman-teman. Gitu. Jadi ya kesimpulannya untuk teman-teman mungkin bisa wait and see dulu, bisa teman-teman melihat di indikator stokastik RSI atau mungkin bisa kalau lebih simpel teman-teman perhatikan level Fear and Greed Index ini aja. Kalau misalkan sudah mulai ke 30-an, nah itu mungkin udah saat yang tepat untuk mencicil. Nah, kalau sekarang menurut saya belum sepenuhnya ideal gitu ya untuk mencicil. Oke, itu aja. Ini juga kebetulan banyak komen-komen dari teman-teman yang minta update video-video lalu gitu ya. Salah satunya menu-menu di Binance sudah mulai berubah, kemudian pembahasan tentang Solana Pond gitu ya. Nah, itu akan saya bahas juga di video selanjutnya ya. Jadi pantau terus channel saya, oke? Gitu aja videonya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.